bersukacita, berdoa, dan bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat ini mengingatkan kita untuk bersukacita, berdoa, dan bersyukur kepada Tuhan Yesus. Pada masa pandemi seperti sekarang ini, sangatlah penting bagi kita untuk menjaga hati kita setiap hari, supaya kita dapat tetap bersukacita, tetap berdoa, dan tetap bersyukur. Ada kisah dari negeri barat mengenai seorang anak Tuhan yang berjalan bersama dengan temannya di pagi hari. Kemudian mereka berhenti di sebuah toko untuk membeli koran. Memang anak Tuhan ini selalu membeli korannya setiap pagi di toko itu. Kasir di toko itu bersikap tidak ramah, bahkan terkesan kasar kepada mereka. Setelah ia membayar korannya, anak Tuhan itu mengatakan kepada kasir tersebut, "Thank you, may you have a nice day." Atau dengan kata lain, terima kasih, kiranya engkau memiliki hari yang baik. Kasir tersebut sama sekali tidak menjawab, bahkan tidak mau memalingkan wajahnya untuk tersenyum kepada mereka. Kasir itu bersikap seolah-olah ia tidak mendengar apa-apa. Setelah keluar dari toko tersebut, temannya berkata, "Wah, kasir itu sangat dingin sikapnya. Apakah dia memang selalu seperti itu?" Anak Tuhan tersebut menjawab temannya, "Setiap hari ia selalu bersikap seperti itu." Temannya itu bertanya lagi, "Jika memang ia selalu bersikap dingin dan kasar seperti itu, apakah kau tetap menyapanya dengan ramah seperti tadi?" Anak Tuhan itu menjawabnya lagi, "Tentu saja, tiap hari aku tetap menyapanya dengan ramah." Temannya itu menjadi heran dan berkata, "Mengapa engkau tetap menyapanya? Jika tahu ia tidak akan berubah, ia tetap tidak membalasmu. Bahkan ia berbuat seolah-olah ia tidak mendengarmu." Anak Tuhan itu menjawab, "Karena setiap pagi aku telah menetapkan hati untuk tetap bersukacita dan tidak mau terganggu dengan apapun perbuatan orang terhadapku." Kisah tersebut mengingatkan kita bahwa kita sebenarnya dapat tetap bersukacita dalam keadaan apapun. Karena itu pilihan kita. Pandemi memang belum berakhir, namun kita tetap dapat hidup dengan sukacita setiap harinya bersama dengan Tuhan Yesus. Orang-orang di sekitar kita mungkin belum berubah dan tetap berbuat jahat seperti kisah di atas. Namun kita dapat memilih tetap berbuat baik dan tetap bersukacita. Seperti Paulus dari dalam penjara yang menulis dalam Filipi 4 ayat 4, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah." Di dalam penjara sekalipun Paulus tetap bersukacita. Itu sebabnya ia dapat menuliskan ayat firman di atas. Tentunya sangat tidak nyaman keadaan Paulus di dalam penjara. Namun karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkannya, ia dapat tetap bersukacita. Demikian juga kita. Mungkin kita sedang mengalami sakit dan kita sedang dirawat di rumah sakit. Atau mungkin kita sedang isolasi mandiri di rumah kita. Marilah kita mengikuti teladan Paulus. Marilah kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Biarlah setiap pagi kita belajar untuk menetapkan hati bahwa kita tetap bersukacita apapun yang terjadi di sepanjang hari itu. Mazmur 118 ayat 24 berkata, "Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya." Selanjutnya marilah kita juga tetap berdoa setiap hari. Semua kita tidak terlepas dari persoalan selama kita hidup di dunia ini.
Dan setiap hari kita membutuhkan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Khususnya di saat sekarang ini, di mana pandemi COVID-19 semakin banyak merebak di berbagai tempat. Marilah kita semua semakin sungguh-sungguh berdoa dan mendekat kepada Tuhan. Yakobus 4 ayat 8 berkata, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Janganlah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, pikiran kita sendiri, atau sumber daya kita sendiri dalam menjalani hidup ini. Mari kita mengandalkan Tuhan Yesus di dalam segala perkara yang kita hadapi. Yeremia 17 ayat 5 dan 7 berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ingatlah bahwa pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Mazmur 121 ayat 1 sampai 2 berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Setan mau mengalihkan pandangan kita dari Tuhan, yang adalah sumber sebenarnya untuk semua mujizat yang kita butuhkan. Jangan kita jatuh ke dalam jebakan setan dengan tidak lagi berdoa dalam kehidupan kita setiap hari. Doa kita adalah senjata rohani kita. Marilah kita membaca 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Seringkali ketika kita sudah berdoa dengan tekun dan sungguh-sungguh, barulah kemudian akan terjadi penerobosan. Mungkin ada orang yang selalu mengupayakan jalan keluar dalam hidupnya dengan segala macam cara, kecuali berdoa. Tapi tentunya ia tidak akan berhasil. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa doa kita sangat berkuasa. Inilah saatnya kita semua semakin suka berdoa, berdoa dan berdoa. Roh Kudus akan memimpin kita dalam berdoa setiap hari. Dan janganlah kita lupa untuk mengusir setan, roh-roh jahat di dalam doa kita. Ingatlah Yakobus 4 ayat 7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tiap kali kita berdoa dengan iman. Markus 11 ayat 24 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kemudian janganlah pernah berhenti berdoa, walau keadaan bisa saja kelihatannya semakin buruk. Kita mengingat kisah Hana dalam Alkitab, di mana dia sudah lama tidak mempunyai anak, dan dia berharap mendapatkan anak. Tetapi di tengah-tengah situasi itu, justru suaminya menikahi perempuan lain, dan perempuan itu melahirkan anak untuk suaminya. Namun Hana tidak berhenti berdoa. Ia tetap berdoa, bahkan ia menangis di dalam doanya karena ia sangat merindukan anak. Kita tahu akhirnya Hana memperoleh anak yang dirindukannya.
kita pun mari tetap berdoa. Kita melihat dengan mata iman kita bahwa Tuhan akan menjawab doa kita dan keadaan kita akan berubah menjadi lebih baik. Kita percaya semua indah pada waktunya Tuhan. Di masa pandemi saat ini, sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita terus berdoa bagi pemimpin pemerintahan kita, agar Tuhan memberi pimpinannya mengenai langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk menghalangi penyebaran virus dan menjaga kestabilan ekonomi bagi hidup masyarakat. Marilah kita terus berdoa bagi pemimpin-pemimpin rohani dalam gereja Tuhan, agar Tuhan memberikan pengertian untuk memberikan firman yang memenuhi kebutuhan jiwa-jiwa dan hikmat untuk terus membangun gereja Tuhan di saat sekarang dan memuliakan nama Tuhan di segala situasi. Marilah kita terus berdoa bagi pemimpin di bidang medis, supaya Tuhan membuka pikiran mereka untuk menemukan cara mengatasi penyebaran virus ini dan juga mengakhiri pandemi ini. Kita berdoa untuk semua tenaga medis sebagai garis depan yang menghadapi situasi saat ini, agar Tuhan selalu melindungi mereka. Kita juga berdoa untuk semua yang sudah terinfeksi, agar mereka dapat berseru kepada Tuhan dan Tuhan mengaruniakan kesembuhan. Marilah kita terus berdoa untuk semua pemimpin dalam setiap lapisan masyarakat dan di setiap daerah, agar dapat dipakai Tuhan untuk melayani masyarakat. Dan kita doakan semua masyarakat terbuka hatinya untuk mematuhi dengan baik apa yang disampaikan pemimpin, sehingga ada kerjasama yang baik yang membawa jalan keluar bagi daerahnya masing-masing. Marilah kita terus berdoa agar semua keadaan ini membawa semua jiwa untuk berpikir mengenai kehidupan mereka dan mengenai kekekalan yang membuat mereka mencari Tuhan, dan biarlah mereka dapat mengenal Tuhan dan diselamatkan. Marilah kita terus berdoa agar pada saat seperti ini semua anak-anak Tuhan mau merendahkan hati dan sungguh-sungguh bertobat, menyadari bahwa hidup kita sepenuhnya sangat tergantung kepada Tuhan. Janganlah kita jemu berdoa akan semua hal ini, seperti yang tertulis dalam Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan kemudian tentunya marilah kita juga tidak lupa untuk selalu bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 tadi mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam segala hal berarti dalam keadaan baik maupun tidak baik, kita harus mengucap syukur selalu. Kita bukan bersyukur untuk keadaan yang tidak baik tersebut, tetapi kita bersyukur bahwa dalam keadaan yang tidak baik itu pun Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap memegang kendali dan tidak ada rencana Tuhan atas kita yang gagal. Jadi kita tetap bersyukur di dalam segala hal, karena kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Ketika kita dalam masa pandemi sekarang ini, betapa perlunya kita terus-menerus mengingatkan diri kita agar selalu memiliki perspektif yang benar, yakni masih banyak kebaikan Tuhan di sekeliling kita. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita. Tuhan Yesus selalu memelihara kita. Tuhan Yesus menjaga kita dan melindungi kita. Bahkan ketika terjadi hal-hal yang tidak baik atas kita, Tuhan Yesus dapat mengerjakan itu semua
untuk membawa kebaikan bagi kita. Jadi marilah kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Marilah kita suka menghitung berkat-berkat Tuhan dan bukan menghitung beratnya masalah dalam kehidupan kita. Mazmur 103 ayat 2-5 berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Ayat ini sejalan dengan lagu dalam Kidung Jemaat yang berbunyi, bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Itulah yang perlu kita lakukan setiap hari. Oleh karena itu, mari bersyukur dan mari selalu menghitung berkat Tuhan. Dan kita pasti kagum oleh kasih-Nya kepada kita. Sebenarnya kebanyakan kita pernah mengalami pertolongan Tuhan atau mujizat Tuhan di masa yang lampau. Ada kita yang sudah menerima kesembuhan ataupun sudah dibebaskan dari berbagai ikatan dosa. Dan yang terutama ialah kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita dan Juru Selamat pribadi kita. Yang berarti kita telah menerima mujizat terbesar, yakni keselamatan jiwa kita dan kepastian untuk hidup yang kekal di sorga. Hal ini saja sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk membuat kita senantiasa bersyukur setiap hari. Kita tidak perlu lagi dihukum atas dosa-dosa kita. Kita tidak perlu lagi masuk dalam neraka yang kekal. Kita tidak perlu lagi hidup di bawah kutuk dosa. Sebaliknya, kita telah ditebus dan semua dosa kita telah diampuni. Kita telah menjadi anak-anak Tuhan. Masa depan kita dijamin, di mana kelak saat kita meninggalkan dunia ini, kita tidak lagi hidup di bawah kutuk dosa, melainkan kita dapat hidup berkuasa dan diberkati. Bila kita hidup dengan selalu mengingat kebenaran ini, maka kita akan selalu bersyukur apapun yang sedang kita hadapi. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus memegang kendali atas hidup kita dan semua akan baik-baik saja. Ada kisah mengenai seorang anak Tuhan yang berpergian dengan pesawat terbang, di mana dalam penerbangan itu diumumkan bahwa pesawat akan memasuki cuaca buruk dan setiap orang diminta memakai sabuk pengaman, tidak boleh berjalan-jalan ataupun ke kamar kecil. Juga minuman panas untuk sementara waktu tidak dapat disajikan. Dan memang benar, pesawat itu memasuki badai yang sangat buruk, sehingga pesawat itu bergoncang sangat hebat. Semua orang terdiam, banyak yang menutup mata mereka. Beberapa lainnya tampak seperti berdoa, sebab untuk waktu yang lama orang-orang di dalam pesawat itu merasakan pesawat itu seperti akan mau jatuh. Lalu pesawat itu naik kembali, tetapi kemudian jatuh kembali. Demikianlah hebatnya goncangan karena cuaca buruk tersebut. Ketika anak Tuhan itu melihat ke sekelilingnya, dia melihat semua muka orang penuh kecemasan dan ketakutan, kecuali seorang anak perempuan kecil yang duduk tidak jauh darinya. Anak Tuhan ini sangat heran
melihat anak perempuan ini sedikit pun kelihatannya tidak terganggu dengan badai yang sedang melanda pesawat mereka. Mukanya tenang, penuh damai. Dia memegang bukunya dan membacanya dengan asyik dengan cahaya kecil dari atas. Sewaktu-waktu dia berhenti sebentar, lalu membacanya lagi. Sedikit pun tidak ada ketakutan padanya. Ketika akhirnya pesawat berhasil mendarat dengan selamat dan orang-orang mulai keluar dari pesawat, anak Tuhan ini mendekati anak perempuan tersebut dan bertanya, kenapa dia tidak ketakutan ketika badai melanda di atas sana. Anak perempuan itu menjawab, ayah saya adalah pilot pesawat ini. Saya percaya dia akan membawa kita semua dengan selamat dan menyampaikan kita pada tujuan. Sangat sederhana. Anak perempuan ini percaya penuh pada ayahnya. Dia yakin bahwa ayahnya dapat dipercaya untuk membawa dia dengan selamat sampai tujuan. Itu sebabnya dia penuh damai walau ada badai melanda. Tentunya Tuhan Yesus kita lebih lagi dapat dipercaya. Walau pandemi COVID-19 masih melanda di sekeliling kita, bahkan di seluruh dunia ini, marilah sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap percaya teguh tanpa keraguan kepadanya dan juga kepada firman-Nya. Tuhan kita adalah Bapa yang baik, melebihi ayah anak perempuan dalam kisah tersebut. Dia adalah Bapa yang maha kuasa, tidak ada yang dapat menyamainya, dan Ia sangat mengasihi kita. Jadi marilah kita semua terus bersukacita, berdoa, dan bersyukur pada saat sekarang ini. Terlebih lagi menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, kita tidak mau dialihkan dari Tuhan. Kita tidak mau hidup dalam ketakutan ataupun tidak peduli akan perkara kekekalan. Justru marilah kita selalu menantikan, berjaga-jaga, dan bekerja terus untuk kerajaan sorga. Pastilah selalu ada hal baik yang dapat kita lakukan, bahkan dari rumah sekalipun. Misalnya, kita dapat berdoa dan belajar firman Tuhan lebih lagi dari sebelumnya. Melalui kemajuan teknologi di zaman sekarang ini, kita dapat memberitakan kebenaran firman Tuhan yang dapat menolong dan membawa kebebasan bagi jiwa-jiwa. Marilah kita selalu bersyukur untuk itu dan melakukan semuanya untuk Tuhan dengan bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Amin dan amin.